Nama saya Adi Zakur, kelas 12, jurusan Multimedia, SMK Al-Miftah. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SMK Al-Miftah, yakni Bapak Saiful Bahri, dan Dewan Guru Uji, yang tak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami. Dan tidak lupa pula kepada adik-adik kelas yang saya cinta sayangi. Marilah kita masuk pada presentasi. Final project yang saya pilih yaitu desain logo, yang mana desain logo itu Iksata, Ikatan Santri Telambang. Latar belakang perkembangan yang saya lakukan adalah ingin menambah karakter saya sebagai pelajar siswa SMK, yang mana saya mempunyai kejurusan, yang mana saya mampu mendesain logo. Inisiatif saya selaku siswa SMK yang mempunyai kemampuan mendesain, saya ingin membuat logo untuk organisasi santri, yang mana organisasi santri tersebut bisa dikenal banyak orang dengan logo tersebut. Next. Tujuan memenuhi tugas akhir final project kelas SMK Al-Miftah jurusan Multimedia, mengetahui hasil dari proses belajar saya selama 3 tahun di SMK Al-Miftah, melatih siswa agar dapat menuangkan ide dan gagasan sesuai dengan imajinasi siswa tersebut dalam mendesain logo, memperkenalkan kepada santri Telambang umumnya mengenai produk karya siswa SMK Al-Miftah khususnya jurusan Multimedia. Next. Profil Iksata. Iksata ini merupakan organisasi santri Telambang yang beranggotakan santri, pengurus, alumni, dan simpatisan dari Pondok Pesantren Ulum Penyempit yang telah berdiri sejak tahun sampai saat ini. Dan organisasi Iksata ini dipelopori oleh Al-Ustaz Muslim Bukhari, yang mana beliau telah boyong dari pondok di sini. Organisasi ini tidak hanya berada di pondok pesantren Nyepen ini. Organisasi ini juga mengadakan kegiatan yang diantaranya yaitu ngaji kitab Nahwu yang bertujuan untuk memperdalam ilmu alat Nahwu santri Telambang agar bisa membaca kitab kuning. Dan ngaji kitab ini program yang dilaksanakan ketika hari Jumat. Dimana hari Jumat itu hari liburnya santri, dan oleh organisasi Iksata ini anak Telambang diajarkan mempelajari ilmu alat. Dan kedua, buka puasa bersama ketika melaksanakan puasa sunnah di pondok pesantren bagi santri. Buka puasa ini buka bersama ini diadakan ketika Senin Kamis, yang mana puasa sunnah yang diadakan bagi santri Telambang. Yang ketiga, Yoni kumpul bareng ketika saat liburan yang diisi dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil bersama. Rionan ini tidak hanya anak
Telambah yang manapun alumni dan juga simpatisan yang dari Telambah itu juga mengikuti kegiatan reunian kumpul bareng yang mana kumpul bareng ini diisi dengan pembacaan surah Yasin dan tahlilan bersama. Alat dan bahan, aplikasi software desain, CorelDRAW. Saya memakai CorelDRAW dan komponen dalam desain tersebut adalah Ellipse Tool, Pen Tool, Text Tool, Curve Shape Tool, dan Polygon Star, Fix Text Tool, Patch, Power Clip. Komponen ini yang saya pakai untuk membuat desain logo tersebut. Alat-alat, laptop, printer, dan kertas A4, pensil warna. Tahap pertama, pembuatan kerangka. Tahap pertama ini adalah pembuatan kerangka, yang mana membuat kerangka ini komponen yang disebutkan di atas. Tahap kedua adalah pewarnaan, dan tahap ketiga adalah pemberian teks. Dan tahap 4 inilah jadinya. Makna filosofi logika wisata. Logo wisata, makna dari gambar. Bintang satu. Bintang adalah sebuah ikon untuk menandakan sebuah ketinggian dan keagungan di dalam menjunjung agama dan berpegang teguh terhadap hukum dan syariat agama. Lambang masjid di dalam logo desain yang saya buat adalah melambangkan masjid biasanya menunjukkan sebuah peradaban Islam dan menjadi sebuah ikon untuk umat Islam di dalam peradaban dan beribadah, dan menjadi tempat untuk umat Islam melaksanakan ibadahnya. Dan berjabat tangan di dalam desain saya itu bermakna berjabat tangan ini menandakan sebuah hubungan yang erat dan silaturahmi yang dijaga di dalam berorganisasi dan persaudaraan. Lingkaran itu bermakna kuatnya kebersamaan untuk berjuang dan terus maju untuk masa depan bersama. Pita tersebut menandakan organisasi ini sangat menerima saran dan kritik yang membangun agar organisasi ini berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan di saat melakukan kekeliruan. Filosofi warna kuning yang ada di logo saya itu mengartikan kuning adalah warna cerah yang dapat menarik perhatian. Warna ini bisa dipakai sedikit untuk pemberitahuan. Warna hijau juga bermakna hijau itu identik dengan warna sastra yang memiliki kesan hubungan di antara manusia. Warna putih adalah warna yang murni, tidak ada campuran apapun, makanya sering dianggap sebagai warna menimbulkan efek suci dan bersih. Ketika kita ingin membuat desain yang simpel, minimalis, menggunakan warna putih adalah langkah yang tepat, walaupun bukan satu-satunya. Kesimpulan, logo yang kami buat memiliki filosofi dan makna yang sesuai dengan tujuan organisasi Ikatan Santri Telambah. Pondok penyampaian dan dapat dijadikan logo yang tetap untuk organisasi tersebut. Ya, sudah ya. Berikan aplaus kepada
Ya, Syakur tadi membuat logo, membuat desain logo Ikatan Santri Kelambah atau disingkat dengan IKSATA. Nah, kami persilakan untuk Dewan Pemuji untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada presentator. Dalam hal ini pertama guru pembimbingnya Pak Anggis diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Calon peserta tidak perlu tegang, terutama yang kelihatan. Kalau perlu beli tisu, beli dulu. Persiapan untuk cicilan air keringetnya. Oke. Saudara Abdul Syakur, ini bimbingan sebanyak 3 kali selesai dalam desain logo IKSATA. Tadi sudah diperjelas teknik yang dia lakukan dalam desain adalah teknik melukis yang dimulai dari kerangka desain. Kemudian juga sudah menjelaskan filosof daripada logo yang sudah dibuat IKSATA. Saya memang dari kemarin-kemarin tidak dipertanyakan karena memang ditakut untuk ditanyakan di saat presentasi. Ya. Pertama coba saudara Syakur buka, kita mau demo langsung kepada aplikasi Corel X7. Sudah ditutup. PowerPoint itu hanya sekedar alat untuk menyampaikan presentasi. Yang paling terpenting adalah di demo aplikasinya. Bisa jadi kalau tidak langsung di demo aplikasi, logo yang dibuat ini adalah hasil orang lain. Jadi paham tidak Corel X7 akan kita saksikan bersama. Oke. Ada berapa teks yang kamu mau desain? Hah? Ya pakai mic ya, pakai mic. Ada 4 teks. Ada 4 teks yang didesain. Tadi sudah disebutkan komponen yang digunakan atau tool yang digunakan itu adalah diantaranya poligon. Coba tunjukkan kepada kita semua dari kerangka yang kamu susun itu yang dibuat menggunakan poligon tool itu yang saya buat dari poligon itu hanya bintang. Bintang ini poligon ini kita ketik tanda ini yang hitam ini, maka akan muncul menu. Ini saya mengambil besar. Kali ini hanya saya pakai poligon. Sudah. Jadi hanya bintang yang menggunakan poligon. Oke. Kemudian coba diperbesar view-nya itu lebih digedein. Bukan di desain view itu. Makanya kalau desain itu pakai mouse saja. Kalau di Corel Draw lebih cepat menggunakan mouse untuk bisa scroll. View-nya bisa scroll lebih cepat. Karena dalam desain yang dibuat, dalam logo yang sudah jadi ini, setelah kita amati kalau biasanya logo-logo yang lain, ikatan yang lain itu menggunakan tangan, itu adalah tangan asli atau gambar. Cuma di sini kelihatannya adalah hasil dari desain itu. Coba yang gambar tangan itu diperbesar dan kita ingin tahu apakah itu hasil stres ataupun desain dasar.
Ya, coba jadi di jari-jari. Itu kan yang menjadi jari-jari kan. Ada 5 kolom kecil di bawah tangan itu adalah yang menjadi jari-jari. Itu kamu desainnya pakai tool yang mana? Bagaimana cara buat seperti itu? Cara buat yang tangan ini. Iya, jari-jari. Ini saya memakai elip tool. Saya pakai tool lalu tekan tengah ini. Lalu kontrol key. Apa gunanya kontrol key? Kontrol key itu untuk menjadikan kurva. Kurva. Ya, lalu pakai set tool biar bisa kita menambah titik grup ya. titik node ini. Kita pencet salah satu node ini maka akan timbul seperti ini. Oh iya. Contoh cuma itu. Wah, tunjukin aja. Mungkin saking khusyuknya tak menyaksikan penjelasan. Saya tunjukin nama kata. Silakan lanjut terus. Setelah itu Lalu tarik dari sini. ya. Ya terus. Kita tekan satu node ini maka akan muncul seperti panah ya. Lalu kita sudah cukup. Berarti itu desainnya elips tapi yang sudah ditur kepada kurva sehingga bisa didesain begitu ya kesimpulannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya adalah berkenaan dengan logo. Sebetulnya menurut kamu logo itu apa? Ini pertanyaan terakhir. Semua yang desain logo pasti akan saya tanyakan. Menurut satu, desain logo Iksata sebetulnya logo itu apa? Bagi kamu apakah hanya sebuah gambar? Karena ini adalah desain visual ya, penglihatan, hanya bisa dilihat, tapi walaupun orang melihat langsung mengerti apa maksudnya, kan begitu. Jadi secara gamblang kamu jelaskan kepada kami logo itu apa gitu. Menurut pandangan kamu? Menurut pandangan saya logo itu sebuah gambar yang mempunyai makna. Dalam gambar itu untuk mengenalkan kepada orang bahwa organisasi ini mempunyai logo. Sudah cukup dari saya Pak. Tepuk tangan untuk saudara tersebut. Ucapkan terima kasih kepada kemudian lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sakur ya. Saya ingin nanya Pak Mas Sakur, kenapa, apa yang unik di dalam logo ini? Kenapa sehingga mendesain kira-kira apa yang unik di dalam logo ini? Kenapa desainnya kok sampai muncul seperti ini? Yang melatar belakanginya apa? Coba logo akhirnya ditampilkan. Diperbesar. Oke. Iya. Kok bisa tampil logo seperti itu? Kira-kira yang membuat kita itu bisa tertarik untuk menggunakan logo itu, kira-kira nanti diterima oleh Iksata ini kira-kira gimana gitu ya, untuk menjelaskan
meyakinkan bahwa logo ini harus dipakai. Sebenarnya contoh saya nih, saya minta pesan logo Ikatan Santri Lampung Miftahul Ulum Penyepen. Dan bentuknya ini sudah jadinya ini. Bisa jelaskan nggak? Bisa meyakinkan saya bahwa itu benar-benar bisa untuk digunakan seterusnya. Ya,